Shalom jemaat Tuhan, bersyukur karena penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita di tahun 2023 ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan di akhir tahun ini. Kita mengingat betapa cinta Tuhan, kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kita lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Dia memberi yang terbaik. Dia memberikan janjinya tepat waktunya. Mari Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu berada, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita terus melekat kepada Dia. Kita terus belajar untuk mencari Tuhan, karena Dia adalah kekuatan di dalam setiap hidup kita. Mari kita awali dengan berdoa sebelum kita naikkan pujian dan penyembahan kita untuk mengagungkan dan memuliakan namanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah membangunkan kami dengan kekuatan baru untuk kami datang mencari Engkau Tuhan. Prioritas hidup kami Engkau Tuhan. Kami arahkan terus hati kami kepada Engkau Tuhan. Kami terus memandang kepada Engkau Tuhan, dan terus nyatakan rancangan-Mu dan jalan-Mu bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya Engkau Allah yang baik di dalam setiap musim hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa baik, dalam nama Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau yang menjadi kekuatan hidup kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahku dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kau harapan, harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Ku tahu pertolongan kami datang darimu Tuhan. Terus pegang tangan kami, terus tuntun langkah-langkah kami, berjalan bersamamu. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan kekuatanku, Engkau Tuhan Kau sukacitaku. Ku tak akan goyah, ku tak akan menjadi lemah, karena Engkau yang menopangku, karena Engkau Tuhan yang menuntun langkah hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Terus kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Kami selalu memandang padamu Tuhan, kami selalu berharap padamu. Oh, haleluya, haleluya. Sebab pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, layak dipuji dan disembah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani.
yang luar biasa, Allah yang memiliki setiap hidup kami, Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan setiap hidup kami, yang selalu berharap pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus ajar kami untuk berharap pada Engkau Tuhan, sebab kekuatan kami ada dari Engkau Tuhan. Saat kami bertelut di kaki-Mu Tuhan, kami menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Pengurapan baru dan kekuatan baru Engkau curahkan dalam setiap hidup kami. Kami tidak takut melangkah, kami tidak takut akan jalan di depan kami. Kami tidak takut setiap tantangan, rintangan yang harus kami jalani, karena ada Engkau Tuhan yang membimbing hidup kami. Haleluya, haleluya. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Terus kami berharap padamu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar yang tak pernah terlambat. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu seperti fajar yang terbit pagi hari. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat harapanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari,
seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, amin, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji hormat, kemuliaan aja bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Oh yes, karabaramaskan. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Kau yang berfirman, Kau yang berfirman dan kuatkan. Oh, haleluya, amin Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda, dan selamatkanku.
Yesus ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan yang memberi kekuatan. Olehnya kami terus mau bawa setiap doa dan permohonan kami di hadapan Engkau Tuhan. Engkau yang melihat, Engkau yang bekerja, Engkau yang melakukan yang terbaik bagi kami. Kami mau membawa doa-doa kami pagi ini, dan nanti Bapak Hanwi akan memimpin kita dalam doa syafaat ini. Mari Bapak Ibu kita satukan hati pagi ini untuk membawa doa-doa syafaat. Haleluya, haleluya. Kembali kami datang padamu Bapa. Di pagi ini kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu selama ini. Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa, Engkau sungguh Tuhan yang hidup bagi kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Engkau segalanya bagi kami, Engkau kekuatan kami, Engkau harapan kami Tuhan, Engkau gunung batu kami Tuhan. Tuhan, kami membawa pokok doa kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Sebentar lagi bangsa Indonesia akan merayakan pemilu 2024 Tuhan. Untuk pesta demokrasi ini Tuhan, mari Tuhan Engkau campur tangan, Engkau menyertai Tuhan untuk pemilu 2024 ini Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu, pelindungan-Mu, campur tangan-Mu untuk bangsa ini selalu ada Tuhan. Jauhkan dari konflik apapun, kekacauan apapun. Kami rindu pemilu 2024 membawa damai Tuhan. Kami percayakan pada Engkau Tuhan untuk presiden yang terpilih, itu dari Engkau Tuhan menjadi pemimpin bangsa yang Indonesia yang terbaik Tuhan, membawa bangsa Indonesia ini semakin maju Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Saat ini gereja kami akan merayakan Natal Tuhan, kedatangan Engkau di dunia ini Tuhan, yang membawa terang, membawa sukacita bagi kami Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik Tuhan untuk setiap manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk perayaan Natal di gereja ini berjalan dengan lancar Tuhan. Untuk segala kegiatan, untuk segala acara Tuhan Engkau campur tangan Tuhan.
Tuhan Engkau selalu menyertai Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Handoyo Lim Tuhan. Engkau selalu menyertai pelayanannya Tuhan. Engkau berikan roh hikmat marifat Tuhan. Engkau urapi Tuhan. Engkau berikan roh pengertian Tuhan, roh semangat Tuhan, agar Bapak Gembala bisa membawa gereja ini menjadi gereja yang luar biasa, yang penuh berkat, mengalami revival Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini, untuk para pengurus yang ada di gereja ini Tuhan. Mari juga Tuhan Engkau selalu berikan roh hikmat Tuhan, roh yang penuh semangat, agar setiap hamba Tuhan, setiap pengurus bisa memberikan yang terbaik untuk pelayanannya, untuk gereja ini, memberkati setiap jiwa, memberikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan, khusus untuk Departemen EMM Tuhan. Kami percaya melalui Departemen EMM ini, kami pria-pria yang sungguh luar biasa yang Engkau pakai Tuhan, pria-pria yang bertanggung jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa-doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang sungguh luar biasa baik. Kasih-Mu tidak terhingga, tidak terbatas Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Tak terasa kita sudah di penghujung tahun 2023. Kita percaya begitu banyak kasih Tuhan, begitu banyak anugerah Tuhan, begitu banyak perkenanan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar itu sangat bermanfaat untuk kita, boleh mengajar kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Mari bersama-sama kita akan renungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kitab Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan." Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir tahun ini merupakan masa yang baik bagi kita untuk merenungkan kasih setia Tuhan, untuk merenungkan kebaikan Tuhan, untuk merenungkan anugerah dan perkenanan Tuhan. Begitu banyak berkat Tuhan yang kita sudah terima sepanjang tahun ini, apa yang telah berhasil maupun apa yang belum berhasil yang kita capai. Mari kita lakukan itu bersama dengan Tuhan dan percaya bahwa tahun 2023 adalah tahun rahmat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Banyak hal yang telah kita lalui sepanjang tahun ini, tetapi kita percaya kalau sampai hari ini kita boleh berdiri di tahun 2023, di penghujung tahun 2023. Ini bukti bahwa penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kita. Terkadang situasi dan kondisi mengguncang iman kita, tapi percayalah saat kita yakin ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita, itu akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tantangan boleh ada di depan, masalah boleh ada di depan, tapi kita melihat ada karya Tuhan yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun 2023, begitu banyak doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak doa yang dijawab oleh Tuhan. Banyak mungkin yang di antara kita masih menunggu jawaban doa dari Tuhan. Tetapi bersabarlah, nantikan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sebab Dia Tuhan yang berjanji, Dia tidak akan pernah kekurangan kasih setia. Dia Tuhan yang tidak akan pernah kekurangan kasih sayangnya untuk diberikan kepada kita. Sebab itu jangan takut menghadapi setiap persoalan. Jangan takut menghadapi setiap masalah yang ada dalam hidup kita. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna. Seperti ayat yang kita baca pada pagi hari ini, dikatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak pernah merasa takut? Saya percaya semua pasti pernah mengalami apa yang namanya rasa takut, apa yang namanya ketakutan di dalam hidupnya. Banyak hal yang pernah membuat kita takut.
Rasa takut itu merupakan satu perasaan yang ada dalam diri manusia saat dia menghadapi kesulitan hidup, saat menghadapi persoalan, saat menghadapi tekanan yang menghimpit hidupnya. Itu akan membuat dia merasa takut, membuat dia merasa bimbang, membuat dia merasa khawatir. Tapi firman Tuhan hari ini menegur kita supaya kita tidak boleh takut, sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Dia Allah El Shaddai. Dia Tuhan yang selalu menepati setiap janjinya dalam hidup kita. Dia mengingatkan kita akan janjinya saat kita ada di tengah badai. Yesaya 41 ayat 10 ini merupakan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa janjinya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan berkata aku menyertai engkau, maka penyertaan Tuhan itu akan menyertai hidup kita. Dikatakan aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau. Itu bukti bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita sungguh sempurna. Kalau Bapak Ibu melihat keluarga Bapak Ibu yang ada suami, ada istri, ada anak, masih dalam keadaan yang sehat, masih diberkati Tuhan, masih diberikan kesempatan untuk bernafas. Ayo pergunakan kesempatan yang ada untuk mengingat kebaikan Tuhan, untuk mensyukuri anugerah Tuhan, untuk mensyukuri setiap perkenanan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Mengapa kita membutuhkan penyertaan Tuhan? Karena kita manusia yang terbatas. Kita banyak kekurangan. Di tengah-tengah keterbatasan kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa penyertaan Tuhan. Makanya perlu Tuhan di dalam hidup kita. Kita butuh penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena ada masa di mana semuanya berjalan dengan baik, tidak ada kendala, tidak ada rintangan. Tapi ada kalanya kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi tekanan, kita menghadapi masalah di luar dugaan kita, di luar prediksi kita. Masalah menekan hidup kita, membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tetapi percayalah bahwa tangan Tuhan yang perkasa, Ia akan memegang hidup kita, Ia akan membawa kita pada jalan kebenaran, membawa kita kepada kemenangan. Kabar baik pagi hari ini di penghujung tahun 2023, bahwa Allah ada bersama dengan kita, Allah Immanuel. Dia tidak akan pernah membuat kita terluka. Janjinya ya dan amin. Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak di tengah-tengah masalah. Tetapi saat kita jatuh, tangan Tuhan mengangkat kita, tangan Tuhan menopang hidup kita. Mari responi kebenaran firman Tuhan. Penyertaan Tuhan itu memampukan kita untuk menghadapi persoalan. Penyertaan Tuhan itu memampukan kita untuk menghadapi kesukaran, untuk menghadapi pergumulan hidup. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi bahaya, firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan bahwa Tuhan menyertai kita. Dia Allah Immanuel, Dia Allah El Shaddai. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan begitu mengasihi kita. Dia berkata, aku adalah Allahmu. Aku yang akan menggendong engkau. Aku yang akan memapah engkau. Aku yang akan mengangkat engkau dan membawa engkau kepada kemenangan. Itulah janji penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan juga membuat semuanya menjadi indah. Walaupun harus melewati proses yang berat, tetapi selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Coba kita renungkan, berapa banyak kita tergeletak, berapa banyak kita ada dalam situasi yang sulit, berapa banyak kita mengalami ketakutan, berapa banyak kita mengalami pencobaan, berapa banyak kita mengalami masalah tekanan hidup yang membuat kita lemah, yang kadang-kadang kita sudah tidak berdaya dan berkata, Tuhan aku sudah tidak mampu. Tetapi pada waktunya Tuhan, sesuai dengan waktu, tepat pada waktunya Tuhan, pasti ada jalan keluar yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Tuhan ingin melihat apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan. Bukan hanya mau menerima berkat saja,
Tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam kondisi diberkati atau tidak diberkati, belum diberkati Tuhan, ayo percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Penyertaan Tuhan membuat semuanya menjadi indah. Penyertaan Tuhan membuat apa yang mustahil bagi manusia menjadi mungkin bagi Tuhan. Karena Dia Allah yang berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Manusia berjanji mudah untuk mengingkari, tapi Tuhan, Dia raja di atas segala raja. Kalau Dia berjanji sesuai waktunya Tuhan, sesuai waktunya yang terbaik, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam hidup kita. Ketika kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, maka Tuhan memberikan janji untuk selalu menyertai kita. Apa yang harus kita lakukan supaya penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita? Ini bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan agar penyertaan Tuhan itu nyata? Saat dalam tekanan, saat dalam kesulitan, jangan takut dan jangan bimbang. Tetap percaya kepada Tuhan. Yang membuat kita tidak takut karena ada Tuhan yang menyertai kita. Yang membuat kita takut dan bimbang karena kita tidak percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Itu perbedaannya. Kita tahu bahwa Tuhan itu ada menyertai kita, tetapi kita tidak percaya kalau Tuhan ada dan menyertai kita. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang, itu seringkali membuat seseorang tidak bisa fokus dalam menjalani hidupnya. Membuat dia stres, membuat susah tidur, membuat banyak tekanan, sampai gak mau ibadah. Kenapa? Karena ada rasa bimbang, ada rasa khawatir. Tapi kalau hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan, bahwa ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kesampingkan rasa takut dan bimbang, maju bersama dengan Tuhan, pegang janji Tuhan. Dia Allah Immanuel, Dia Tuhan yang selalu ada menyertai kita. Oleh sebab itu jangan biarkan rasa takut, jangan biarkan rasa bimbang itu menguasai hatimu. Percayalah, Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Kondisi apapun yang hari-hari ini sedang menyerang kita, seolah-olah menjadi musuh kita, keadaan menjadi musuh kita, orang-orang yang di sekitar kita sepertinya menjadi musuh kita karena tekanan, karena masalah. Tapi percayalah, kalau kita mau menang, kita percaya bahwa ada penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kita. Yang kedua, bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan yang menyertai, Allah Immanuel, Allah El Shaddai. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengingatkan kita akan janji-janjinya, bahwa janjinya tidak pernah berubah. Walau terkadang kelihatannya Tuhan seperti mengabaikan kita, sepertinya tidak menjawab doa-doa kita, tapi janjinya tidak pernah berubah. Di dalam Ulangan 20 ayat 4 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang menyertai, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan berperang ganti kita. Apapun persoalanmu, apapun tantanganmu, tetap percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan Allah Immanuel yang menyertai hidup kita. Bukti penyertaan Tuhan yang lain, Dia Tuhan yang akan meneguhkan dan menolong kita di tengah-tengah kesulitan hidup dalam kondisi apapun. Dia Tuhan yang berjanji, tangan Tuhan menopang hidup kita. Dia yang meneguhkan kita. Kalau Tuhan yang memilih kita saat dalam tekanan sekalipun, Tuhan melihat kita, Tuhan memperhatikan kita. Bahkan dengan kasih-Nya yang ajaib, Dia sanggup memberikan kemenangan dan jalan keluar dalam hidup kita. Bukti penyertaan Tuhan yang lain, dikatakan Dia memegang tangan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Hari-hari ini,
Apa yang menjadi persoalanmu? Memang kehidupan tidak akan pernah lepas dari apa yang namanya pergumulan, apa yang namanya persoalan hidup. Tetapi bukan berarti Tuhan yang kau sembah mengingkari setiap janjinya. Kalau kita melihat lagi ke belakang, bukan hanya melihat berapa banyak persoalan, berapa banyak tekanan, berapa banyak masalah dan pergumulan hidup yang aku alami. Tapi lihat berapa banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupmu saat engkau ada dalam persoalan, saat engkau ada dalam tekanan, saat engkau ada dalam masalah. Coba kita lihat, coba kita hitung betapa banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu akan membawa kita semakin mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang sungguh baik, teramat baik. Di penghujung tahun 2023, mari renungkan kebaikan Tuhan, mari renungkan penyertaan Tuhan. Mari renungkan bahwa Tuhan yang engkau sembah dan Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang sama, yang memberikan segalanya dalam hidup kita. Sebab itu jangan ragukan kasih Tuhan, jangan ragukan kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu kita, tetapi kita bisa mengubah hidup kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah respon kita kepada setiap persoalan yang terjadi. Respon yang positif akan membuat kita menjadi manusia, menjadi pribadi yang kuat saat dalam tekanan, saat dalam kesulitan. Kita tahu jalan yang terbaik, kita tahu kemana kita harus berjalan, kemana kita harus berlari. Bukan kepada manusia, bukan kepada berhala, bukan kepada dukun, bukan kepada orang pintar, tapi kita berlari kepada Tuhan, sumber penyelamat kita, sumber segala-galanya. Jangan pernah takut. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuki tahun 2024. Begitu banyak tekanan, penderitaan yang kita alami 2023. Sebelum kita memasuki tahun 2024. Jangan melihat banyaknya masalah, banyaknya peristiwa, banyaknya tekanan yang aku lalui. Tapi lihat banyaknya kasih Tuhan, beribu-ribu penyertaan Tuhan, beribu-ribu anugerah Tuhan, beribu-ribu kesetiaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidupmu. Kalau engkau mengingat kebaikan Tuhan, engkau mengingat kebaikan Tuhan, engkau mengingat penyertaan Tuhan, itu akan membawa engkau menjadi pribadi yang benar-benar mengasihi Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu pagi hari ini. Tapi percayalah bahwa kalau kita masih ada sampai hari ini, sampai pagi ini bukti penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup kita. Jangan pernah ragu berjalan bersama dengan Tuhan. Mari akhiri tahun 2023 ini bersama dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, sepanjang tahun 2023, apa yang sudah kita lakukan untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita, untuk hidup kita, dan apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. 365 hari, begitu banyak berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bangun pagi ketika kita masih bisa bernafas, itu adalah bukti bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Sebab itu jangan pernah ragu. Miliki hati yang mau bersyukur kepada Tuhan. Bertanyalah di dalam hati kita, sudahkah kita menggunakan semua berkat yang kita terima untuk memuliakan Tuhan? Bertanya di dalam hati kita,
Sudahkah aku menjadi pribadi yang baik untuk melayani Tuhan? Sudahkah aku menjadi pribadi yang baik yang memuliakan Tuhan? Jangan bertanya berkat-berkat Tuhan yang besar, tapi bertanyalah di dalam hatimu, seberapa besar yang sudah kuberikan kepada Tuhan? Hidupku, pelayananku, keuanganku, hartaku, tenagaku yang kuberikan kepada Tuhan. Itu tidak akan pernah membalas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini mari renungkan kebenaran firman Tuhan. Melangkahlah akhiri tahun 2023 bersama dengan Tuhan, karena ada Tuhan yang menopang hidup kita. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir, sebab Dia Tuhan yang menyertai, Dia Tuhan yang meneguhkan engkau, Dia Tuhan yang menolong engkau, Dia Tuhan yang memegang tanganmu dan membawa engkau kepada kemenangan. Mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku. Amin Tuhan. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Mari kita datang pada Tuhan bersyukur. Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami sampai di akhir tahun ini. Tuhan memberkati semua hidup kami agar bisa mengakhiri tahun ini dengan baik. Kami bisa memuliakan Tuhan dan kami bisa bersiap menyambut tahun yang baru bersama kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami percaya semua makin baik dan makin indah dalam Tuhan. Kami berdoa buat semua yang sudah melayani, Tuhan perhitungkan, Tuhan berkati berlimpah-limpah, khususnya Ibu Mary yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan pakai semakin dahsyat, semakin bijaksana dan menjadi berkat dimanapun berada. Berkati kami semua, biarlah hari ini kami merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan semua pasti semakin baik bersama Tuhan. Kami masuki hari dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati berlimpah.